Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Pada video kali ini saya membuat kreasi ayam kecap yang sangat enak banget. Bumbunya sederhana, kental, aromanya harum, sangat menggugah selera, dan yang pasti ini bikin ketagihan ya. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Untuk bahannya ini saya pakai setengah ekor ayam broiler. Ini saya pakai yang bagian atas dan bagian bawah ya teman-teman. Dan ini sudah saya potong-potong. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini juga sudah saya cuci bersih menggunakan air jeruk nipis. Dan sekarang saya marinasi dengan setengah sendok teh lada bubuk dan seperempat sendok teh garam. Ini diaduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini nanti kita diamkan dulu kurang lebih 5-10 menit. Untuk marinasi ini teman-teman boleh lebih dari 10 menit ya, silahkan aja. Oke, setelah dimarinasi kita siapkan penggorengan, dan ini saya taburin dengan tepung terigu untuk mengurangi letupan-letupan saat ayamnya digoreng ya. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan ayamnya. Ini kita masukkan sampai wajannya penuh ya. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan, boleh kita balik. Untuk ayam ini boleh digoreng sampai matang, boleh setengah matang ya. Oke teman-teman, ini sudah matang ayamnya. Sekarang saya akan angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan 7 siung bawang putih. Ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender. Sebelum dihaluskan seperti biasa, kita potong-potong dulu ya. Kemudian ada bawang merah. Ini saya menggunakan 10 siung ya bawang merahnya. Ini ada yang kecil, ada yang gede, jadi saya hitung 10 aja. Kemudian ada cabai merah keriting, saya menggunakan 7 buah. Untuk cabai keriting ini enggak pedes ya teman-teman, jadi untuk warnanya biar cantik aja ya. Kemudian ada 1 ruas jahe, ini nanti akan saya haluskan juga. Kemudian 2 ruas lengkuas, ini diiris tipis-tipis, nanti kita haluskan juga ya. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 4 butir karena ini kemirinya pecahan jadinya kelihatan banyak ya. Untuk kemiri ini boleh disangrai dulu, boleh enggak. Sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebih ada setengah senti ya untuk kunyitnya. Sekarang kita masukkan semua bumbunya ke dalam blender. Dan untuk membantu menghaluskan ini saya tambahkan sedikit air ya. Atau bisa juga menggunakan minyak goreng, disesuaikan selera aja. Kalau sudah dihaluskan kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bahan tambahannya. Ada 1 batang daun bawang. Ini saya menggunakan 1 batang karena ukurannya besar. Kalau daun bawangnya kecil-kecil boleh menggunakan 2-3 batang ya. Ini diiris kecil-kecil seperti ini, kita sisihkan. Kemudian ada 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita tumis bumbu halusnya. Ini kita masukkan ke dalam penggorengan tanpa minyak dulu ya teman-teman, karena tadi saya menghaluskan menggunakan air ya. Jadi ini saya masak dulu sampai kental, airnya menyusut. Setelah airnya menyusut seperti ini, saya masukkan minyak gorengnya. Ini saya tambahkan 1 centong sayur ya. Tapi centong sayurnya kecil teman-teman, bukan yang gede ya. Kemudian ditumis dan masukkan juga daun jeruk, daun salam. Aduk-aduk kembali dan tumis sampai bumbunya berubah warna, aromanya harum dan juga matang. Kalau bumbunya sudah matang, kita masukkan ayam yang sudah digoreng tadi ya. Aduk-aduk sampai semua ayamnya terbaluri dengan bumbu. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, ini sudah terbalurin semua. Sekarang tambahkan air. Untuk jumlah air ini bisa dikira-kira ya. Kalau saya ini airnya saya pakai totalnya 1,5 gelas teman-teman. Kemudian diaduk-aduk dan masak sampai kuahnya mengental. Sebelumnya kita tambahkan dulu gula merah. Ini saya pakai 1/4
buah ya, kemudian setengah sendok teh lada bubuk. Tambahkan garam secukupnya, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan 3 sendok makan kecap manis. Nanti kalau kurang gelap warnanya bisa kita tambahkan lagi ya. Oke, sekarang kita aduk lagi sampai semua tercampur rata. Kalau sudah mulai mengental, ini kita bisa masak dengan menggunakan api kecil ya, biar bumbunya bisa meresap. Sekarang saya tambahkan irisan daun bawang karena ini kuahnya sudah mulai mengental ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk. Penambahan daun bawang ini mempunyai ciri khas tersendiri teman-teman. Aromanya emang lebih harum, rasanya juga berbeda ya, lebih sedap kalau menurut saya. Masak sampai kuahnya mengental dan juga bumbunya meresap ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah ada rasa sedap, gurih, manis, berarti sudah pas ya. Dan ini tidak pedas teman-teman, jadi anak-anak juga bisa ya. Oke teman-teman, ini sudah matang, sudah mendidih tanak. Sekarang kita matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji ya. Kita tata. Warnanya sangat cantik sekali dan aromanya sangat menggugah selera teman-teman. Kuahnya kental, bumbunya juga meresap. Rasanya nagih banget, yang pasti ini sangat cocok ya buat menu harian, buat temen makan nasi putih anget. Silahkan nanti dicoba ya resepnya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini saya pakai 3 ikat daun singkong. Ini ikatannya kecil-kecil seperti ini teman-teman, dan selanjutnya daun singkongnya akan saya petikin dulu ya. Ini daun singkongnya nggak mudah semua teman-teman, sebagian ada yang tua ya. Kalau di sini tuh nggak ada yang dijual muda, semua tuh nggak ada ya. Ya seperti ini, jadi kita harus pinter-pinter untuk cara memasaknya biar cepat empuk ya. Oke, sekarang kita siapkan untuk rebusannya. Ini saya tambahkan soda kue dan juga garam ya, biar nanti cepat empuk dan warnanya tetap hijau. Dan ini daun singkongnya sudah saya cuci, lanjut kita rebus. Kita aduk-aduk sampai semuanya kecelup air ya, dan dibalik, yang bagian atas dibalik ke bawah, yang bawah dibalik ke atas ya. Masak sampai empuk. Kalau sudah empuk bisa kita angkat, dan angkat, tiriskan. Boleh langsung digunakan, boleh juga dicuci terlebih dahulu agar proses memasaknya berhenti ya. Dan ini yang sudah diperas teman-teman, hasilnya jadi satu kepal ya. Dan ini kebetulan saya tidak langsung memasaknya ya, saya masaknya beda hari, dan ini tadinya saya simpen di freezer dulu. Jadi ini tadi beku dan sudah saya cairkan, hasilnya seperti ini. Lanjut dipotong-potong agar tidak terlalu gede-gede ya, kita potong kecil-kecil aja. Sisihkan. Kemudian ada teri, ini terinya sudah saya rendam menggunakan air panas teman-teman. Untuk jumlah teri ini bebas ya, jumlahnya mau seberapa boleh aja, dan untuk jenis terinya juga bebas, boleh menggunakan teri jengki, teri nasi, atau teri yang lainnya. Sisihkan. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, ini bawang putihnya diiris kecil-kecil ya, seperti biasa. Sebelum dihaluskan kita potong dulu. Kemudian ada bawang merah, ini sama diiris kecil-kecil juga. Untuk bumbu ini nanti saya blender ya teman-teman, kalau bumbunya mau diulek juga boleh. Kemudian ada setengah senti kunyit ya. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 4 butir, ini kemirinya sudah saya sangrai. Kemudian ada cabai merah keriting. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera masing-masing, dan ini saya tambahkan 5 buah cabai rawit merah agar rasanya sedikit ada pedasnya. Kemudian untuk rempah yang saya gunakan, ini ada sedikit pala, kemudian ada ketumbar, dan juga ada lada butiran. Selanjutnya semua bumbu kita masukkan ke dalam blender. Masukkan juga bawang putih, bawang merah, cabai, kunyit, kemiri, dan tambahkan sedikit air. Lalu kita haluskan. Ini bumbunya saya haluskan menggunakan blender sampai benar-benar halus. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbu cemplungnya.
Di sini saya menggunakan 1 batang serai, 2 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, kemudian ada kayu manis sedikit aja, cengkeh, kapulaga, bunga lawang, daun jeruk, dan juga daun salam. Sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan santan segar. Ini saya menggunakan 500 ml. Nanti kalau misalnya kuahnya kurang bisa ditambahkan dengan air ya. Oke, sekarang siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Kita tumis dulu bumbu yang dihaluskan. Aduk-aduk biar bawahnya tidak gosong. Kemudian tambahkan bumbu cemplungnya. Ini semuanya dimasukkan. Untuk daun jeruknya kita sobek dulu ya teman-teman, biar aromanya lebih keluar. Kemudian diaduk kembali. Tumis bumbunya sampai harum dan berubah warna. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya. Dan sekarang saya masukkan terinya. Kemudian tumis kembali sampai aroma terinya keluar. Kalau aroma terinya sudah keluar, kita tambahkan air sedikit aja dulu ya. Kita aduk-aduk sebentar. Oke, sekarang kita masukkan daun singkong yang sudah kita iris-iris tadi. Kemudian diaduk-aduk sampai semua daun singkongnya tercampur dengan bumbu. Kalau teman-teman menggunakan santan instan, ini langsung ditambahkan air ya untuk kuahnya. Karena ini saya menggunakan santan segar, jadi saya langsung masukkan santannya. Kalau kira-kira masih terlalu kental, boleh ditambahkan sedikit lagi airnya ya. Oke, sekarang tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Teman-teman kalau suka boleh tambahkan sedikit gula pasir ya. Untuk total kuahnya ini tadi saya pakai 700 ml dari 500 ml santan dan airnya 200 ml. Dan ini saya tambahkan bawang goreng biar makin harum dan sedap ya kuahnya. Kemudian diaduk-aduk biar santannya tidak pecah. Masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas dan sudah mendidih tanak, kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Aromanya harum banget teman-teman. Ini rasanya bener-bener sedap banget. Sangat cocok buat teman makan nasi putih anget, tinggal nambah telur dadar, tempe goreng, ikan goreng. Ini sangat enak banget. Cocok banget buat menu harian ya. Ini saya pakai ayamnya setengah ekor, bagian atas dan bawah. Ini mau saya potong-potong ya. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Untuk ayamnya ini teman-teman boleh menggunakan bagian sayap aja, paha aja, atau mau kombinasi bagian paha dan juga bagian dada seperti ini ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita taruh dalam wadah dan kita cuci sampai bersih. Dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu ungkepnya. Ada 3 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan saya potong-potong dulu ya. Kemudian ada jahe, ini sekitar 1 ruas. Saya iris kecil-kecil atau tipis-tipis. Kemudian ada lengkuas 1 ruas. Kunyit ini sekitar 1,5 cm atau 2 cm boleh. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 3 butir. Kemirinya nggak perlu disangrai dulu ya, langsung aja kita potong-potong. Oke, kita masukkan dalam blender. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada butiran, 2 sendok teh ketumbar butiran. Kemudian saya tambahkan air secukupnya ya untuk membantu menghaluskan. Kalau sudah dihaluskan kita tuang dalam panci. Kemudian kita tambahkan air ya teman-teman. Ini airnya dikira-kira aja ya, jangan terlalu banyak ya.
Tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Tambahkan juga 2 lembar daun salam, serai 1 batang yang sudah digeprek ya, kemudian diikat aja seperti ini. Kemudian saya juga tambahkan dengan daun jeruk ya, 4 lembar, disobek dulu biar aromanya lebih keluar. Lalu diaduk sampai bumbunya tercampur rata. Kemudian masukkan ayamnya. Ini ayam sudah dicuci bersih ya, dikasih perasan air jeruk nipis, kemudian dibilas kembali. Kemudian diaduk-aduk teman-teman, dan masak menggunakan api ukuran sedang aja. Masak sampai ayamnya matang. Sambil menunggu ayamnya matang, kita akan siapkan untuk bumbu baladonya terlebih dahulu. Yang pertama saya pakai cabai merah keriting. Ini saya pakai 1 genggam ya, atau bisa juga disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Dan ini saya potong-potong biar nanti dihaluskan lebih mudah ya teman-teman. Kemudian saya juga pakai cabai merah besar. Ini tadi waktu memotongnya nggak kerekot ya, dan juga ada cabai rawit biar rasanya lebih pedas. Di sini saya juga menambahkan bawang merah ya. Bawang merahnya ini saya pakai agak banyak teman-teman. Oke, sekarang saya akan haluskan dulu. Ini boleh ditambahkan dengan sedikit garam ya, kemudian dihaluskan. Untuk teksturnya ini saya bikin agak kasar aja nanti biar warnanya cantik ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya akan kumpulkan. Dan di sini saya tambahkan 1 buah tomat merah ukuran sedang. Ini tomatnya mau saya potong-potong ya. Untuk potongan tomat ini boleh panjang-panjang, boleh kecil-kecil, disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau saya ini saya iris panjang aja, agak tipis seperti ini. Dan saya tambahkan juga 4 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, dan biar rasanya ada rasa asam-asamnya segar, ini saya tambahkan juga asam jawa yang sudah direndam dengan air. Oke, sekarang kita beralih ke ayam lagi. Ini ayamnya sudah matang teman-teman, dan untuk air rebusannya ini masih ada ya. Jadi untuk merebus ayamnya jangan sampai habis airnya, karena airnya ini saya akan pakai 100 ml ya teman-teman, biar nanti rasa baladonya lebih enak, lebih berkaldu ya. Dan sekarang saya goreng dulu ayamnya. Ini menggunakan minyak panas, apinya ukuran sedang aja ya. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan seperti ini, kita balik dan goreng sampai semuanya berwarna kuning keemasan ya. Nah, ini ayamnya sudah kuning keemasan seperti ini. Kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Masih di wajan yang sama, kita kurangin minyaknya. Kemudian kita goreng dulu tomat yang sudah kita iris-iris ya. Ini digoreng sampai matang tomatnya. Kalau tomatnya sudah matang seperti ini, bisa kita masukkan sambalnya. Tambahkan daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian dimasak sampai sambalnya matang. Kalau sambalnya sudah matang, kita bisa tambahkan atau kita masukkan air rebusan ayam tadi ya. Kita pakai 100 ml, kemudian masukkan juga rendaman asam jawa. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur rata, masak sampai matang. Ini saya koreksi rasa dulu, ini masih kurang asin ya teman-teman. Dan saya tambahkan dulu garamnya. Tadi saat penambahan garam pertama kali tidak kerekot ya teman-teman. Oke, ini sudah pas rasanya. Sekarang saya masukkan ayamnya, kemudian diaduk sampai semua ayamnya terbalur dengan bumbu baladonya ya.
Setelah ayam masuk, ini dimasak sebentar aja teman-teman, gak perlu lama-lama karena ayamnya juga sudah matang, bumbu baladonya juga sudah matang. Kita tinggal campur aja seperti ini. Kalau ayamnya sudah tercampur semua, kita bisa matikan kompornya. Lanjut kita akan tata di piring saji sebelum kita sajikan di meja makan biar penampilannya cantik ya. Kemudian sambalnya kita taruh di atasnya. Ini beneran rasanya sangat enak banget. Ada rasa pedas, gurih, dan rasa segarnya itu dapat banget ya. Ini bener-bener recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Buat teman makan nasi putih anget sama ini aja lalapan sudah cukup ya, enak banget. Dan ini juga bisa untuk ide jualan lauk matang teman-teman. Insya Allah laris manis ya, karena ini beneran sangat enak banget. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan sawi putih. Saya menggunakan sawi putih yang ukurannya agak besar teman-teman, dan ini tadi sudah saya cuci per lembar seperti ini ya. Kemudian bisa juga direndam menggunakan air garam atau mau dicuci dengan air mengalir aja juga boleh. Kemudian sawinya ini akan saya potong-potong. Ini saya buang dulu bagian pangkalnya. Karena sawinya lebar, ini saya potong dulu menjadi 3 bagian seperti ini ya. Atau bisa juga disesuaikan selera aja ya untuk potongan sawinya. Boleh lebar-lebar, boleh kotak, boleh kecil-kecil ya, disesuaikan aja selera teman-teman semua. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita pindah dalam wadah dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan bahan yang selanjutnya, ada bakso. Ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Saya menggunakan 5 butir bakso sapi. Untuk jumlah bakso ini juga bisa disesuaikan selera ya. Oke, sekarang baksonya saya pindah lagi ke dalam piring dan kita sisihkan dulu. Bahan yang ketiga ada tahu. Ini saya menggunakan tahu putih 4 kotak ya. Kemudian tahunya ini dipotong-potong. Untuk tahu ini sudah saya cuci bersih teman-teman. Untuk potongan tahu juga bisa disesuaikan selera masing-masing aja. Sekarang taruh dalam piring lagi dan kita sisihkan terlebih dahulu ya kalau sudah dipotong-potong. Kemudian kita siapkan bahan yang keempat. Saya menggunakan 2 butir telur. Ini saya tambahkan garam sedikit aja biar nanti rasanya tidak hambar. Kemudian dikocok lepas seperti ini. Kalau sudah dikocok lepas, kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bahan tambahannya. Ini saya menggunakan 2 batang daun bawang. Ini diiris agak gede-gede aja seperti ini ya. Sisihkan. Kemudian ada 2 buah tomat. Ini saya menggunakan ukurannya sedang ya tomatnya. Kemudian bagian yang tangkainya itu dibuang dulu, kemudian dipotong-potong. Untuk potongan tomat ini juga bisa disesuaikan selera ya, boleh kecil-kecil, boleh panjang, boleh gede, silahkan aja disesuaikan selera masing-masing. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Ada 4 siung bawang putih. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya. Kemudian biar warnanya cantik, ini saya tambahkan cabai merah keriting ya. Untuk rasa pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit hijau teman-teman, atau bisa juga ditambahkan dengan cabai rawit merah. Kemudian saya tambahkan sedikit garam. Kemudian dihaluskan. Kalau teman-teman malas mengulek bumbunya, ini bumbunya boleh di chopper atau di blender ya. Untuk teksturnya seperti ini aja teman-teman, agak sedikit kasar aja ya, nggak terlalu halus. Sekarang saya akan kumpulkan dulu. Sisihkan. Lanjut kita siapkan penggorengan dan beri minyak sedikit aja. Kita akan orak-arik telurnya terlebih dahulu ya. Ini cara membuatnya juga sangat mudah sekali. Kalau bawahnya sudah menggumpal seperti ini, kita aduk pelan-pelan. Kita akan bikin yang teksturnya agak gede-gede ya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk lagi. Nah, ini sudah matang ya telurnya. Sekarang kita angkat dan sisihkan.
Masih di wajan yang sama, kita kasih minyak lagi ya, sedikit aja, dan tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Tumis bumbunya sampai matang, aromanya sudah tidak langu lagi. Nah, ini sudah cukup teman-teman, bumbunya sudah matang. Kita masukkan bakso. Masukkan juga tahu. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Sekarang saya masukkan air. Ini untuk penambahan air saya kasih 100 ml ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera ya. Mau tumisannya berkuah atau nyemek-nyemek disesuaikan aja. Dan saya masukkan juga sawi putihnya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Masak sampai sawinya matang ya. Untuk tingkat kematangan sayuran ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian saya masukkan telur orak-ariknya, masukkan juga tomat dan juga irisan daun bawang. Ini saya tambahkan lagi sedikit garam, kemudian tambahkan juga gula pasir, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram ya. Kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata, dan masak sampai sayurannya semua matang ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, sayurannya sudah matang, kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Ini dimakan begini aja sudah sangat enak banget ya teman-teman. Ini sangat cocok banget untuk teman-teman yang lagi diet nasi ya. Ini beneran sangat enak. Rasanya pedas, gurih, dan ada rasa segarnya. Ini beneran enak banget. Silahkan nanti dicobain ya. Tapi kalau teman-teman ini untuk menu harian, boleh silahkan aja. Untuk teman makan nasi putih juga sangat cocok. Bahannya ini saya pakai paru yang sudah siap masak ya, paru rebus. Ini saya beli 3 ikat teman-teman, masing-masing satu ikatnya ini ada 3 dan harganya ini 6.000 ya. Jadi satu tusuknya 2.000 rupiah ya. Oke, sekarang saya akan potong-potong, dan yang masih tebal ini saya akan tipiskan ya, saya belah lagi. Jadi kalau paru ini lebih enak dimasak kalau tipis-tipis seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai paru yang masih fresh, boleh ya, silahkan nanti direbus terlebih dahulu baru dipotong-potong. Kemudian saya juga menggunakan cabai hijau keriting, ini diiris serong-serong. Untuk jumlah cabai ini saya menggunakan 1 genggam ya, atau bisa juga disesuaikan selera. Untuk jumlah cabainya mau banyak apa dikit terserah aja. Kalau teman-teman nggak ada cabai hijau keriting, boleh menggunakan cabai hijau yang besar ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian untuk bumbu cemplungnya ada daun jeruk, kemudian ada lengkuas. Ini lengkuasnya saya iris tipis-tipis atau mau digeprek juga boleh, silahkan saja. Kemudian ada jahe, ini saya pakai 2 cm, ini sama ya, diiris tipis-tipis aja. Kemudian untuk bumbunya yang akan dihaluskan ini ada 5 siung bawang putih, diiris kecil-kecil. Kemudian ada bawang merah, ini sama diiris kecil-kecil juga. Untuk jumlah bawang merah ini saya pakai lebih banyak ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebih saya pakai 1 cm. Kemudian ada kemiri, ini saya pakai 2 butir ya, boleh disangrai dulu boleh enggak. Kemudian ada cabai merah keriting, ini dipotong kecil-kecil juga. Dan untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit merah, ini sama dipotong kecil-kecil juga ya. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera. Semua bumbu dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan setengah sendok teh lada butiran, setengah sendok teh ketumbar butiran. Kemudian kita tambahkan minyak goreng atau air untuk membantu menghaluskan. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya, dan ini minyaknya sudah panas. Sekarang langsung masukkan paru yang sudah kita iris tadi ya. Kemudian digoreng sampai parunya kering.
Untuk menggoreng paru ini agak lama ya teman-teman, sampai benar-benar kering, atau bisa juga disesuaikan selera ya. Tapi kalau saya ini parunya saya bikin kering teman-teman, jadi nanti beneran sangat enak banget ya. Oke, kalau sudah matang, sudah kering seperti ini kita angkat. Kemudian lanjut kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan daun jeruk, lengkuas dan juga jahe. Aduk sampai semuanya tercampur rata, masak sampai bumbunya matang, aromanya harum dan juga berubah warna. Kalau bumbunya sudah matang, bisa kita masukkan paru yang sudah digoreng. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Saya akan tambahkan sedikit air ya, biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur. Sekarang masukkan garam, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian saya tambahkan juga kecap manis. Untuk jumlah kecap manis ini bisa disesuaikan selera ya. Kemudian aduk kembali sampai semua tercampur rata. Masak hingga bumbunya meresap ya. Oke, saya masukkan dulu cabai ya teman-teman. Ini cabenya langsung aja seperti ini biar nanti warnanya cantik, atau mau ditumis juga boleh cabenya ya. Kemudian masak sampai cabenya matang, kuahnya juga meresap, mengental. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sudah pas, kuahnya sudah mengental seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Dan inilah hasilnya, paru cabai hijau pedas manis sudah siap untuk disajikan di meja makan. Untuk teman makan nasi putih anget, ini beneran sangat enak banget. Bumbunya nendang, rasanya pedas, manis, gurih, sedep banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah, silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Teman-teman, yang pertama kita siapkan cabai. Ini saya menggunakan 3 macam ya, ada cabai rawit merah, kemudian ada cabai merah keriting, dan juga cabai merah besar. Kemudian cabai ini akan saya rebus sampai cabainya empuk. Sambil menunggu cabainya empuk, kita akan siapkan bahan-bahan yang lainnya. Di sini saya menggunakan 1 buah labu siam, ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Ini saya potong bagian ujungnya, kemudian saya usap-usap seperti ini, saya aduk biar getahnya keluar. Seperti ini teman-teman, untuk mengurangi getahnya tuh caranya seperti ini. Oke, akan saya lap pakai tisu. Lalu potong labu siam sesuai selera. Ini boleh dikupas terlebih dahulu atau dipotong terlebih dahulu baru dikupas seperti ini. Kemudian diiris. Dan diiris lagi seperti korek api. Masukkan ke dalam mangkok yang sudah diberi air. Selanjutnya cuci labu siam sampai bersih. Bahan selanjutnya ada udang. Ini saya menggunakan 8 ekor, tapi ukurannya lumayan agak besar ya teman-teman. Ini sudah saya buang bagian kepalanya, dan ini kulitnya tidak saya buang ya teman-teman. Kalau teman-teman kulitnya mau dibuang silahkan. Ini bagian punggungnya akan saya sayat seperti ini untuk mengeluarkan kotoran di bagian punggung. Teman-teman bisa lihat di sini ada kotoran hitam-hitam seperti ini. Nah, ini kita buang dan lakukan pada semua udang ya teman-teman. Lalu udangnya ini akan saya bilas lagi. Untuk bumbu yang akan dihaluskan, ini cabai yang sudah direbus tadi. Tuang saja ke dalam blender ya teman-teman. Kalau mau diulek juga silahkan. Kemudian juga ada bawang putih, bawang merah,
Kemudian ada kunyit, ini saya menggunakan setengah sentimeter. Kemudian kemiri, ketumbar, dan juga lada bubuk, semua dimasukkan ke dalam blender. Untuk membantu menghaluskan, bisa ditambahkan air ataupun minyak goreng. Setelah bumbunya halus, siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya. Tumis bumbunya sampai mengental, berubah warna dan juga harum. Menumis bumbunya ini lumayan agak lama ya teman-teman, karena kita menghaluskannya tadi menggunakan air. Ini sudah mulai mengental seperti ini. Lalu masukkan udang. Ini kita masukkan semua. Lalu tumis kembali bumbunya bersama udang. Ini biar aromanya lebih wangi lagi ya teman-teman, lebih harum. Untuk takaran bumbu dan juga bahan-bahan yang digunakan bisa kalian cek di kolom deskripsi ya teman-teman, ada di bawah video, silahkan nanti diklik di situ. Oke teman-teman, selanjutnya ini ditambahkan air secukupnya saja. Dikira-kira ya kuahnya mau seberapa. Aduk sebentar. Tambahkan 2 lembar daun salam, lengkuas yang sudah dimemarkan, jahe yang sudah dimemarkan, dan juga 3 lembar daun jeruk. Ini disobek ya biar aromanya tambah harum lagi. Lalu masukkan labu siam yang sudah diiris dan dicuci bersih. Biar labunya cepat matang, bisa kita tutup. Oke teman-teman, ini sudah matang labunya. Sekarang kita buka tutupnya. Lalu tambahkan santan. Di sini saya menggunakan santan instan 1 bungkus saja. Apabila teman-teman mau menggunakan santan segar, silahkan saja, dan air untuk merebus sayurnya dikurangin ya teman-teman. Lalu aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan garam. Ini untuk garam dikira-kira saja ya teman-teman. Kemudian kaldu jamur. Nanti kalau cek rasa masih kurang garam, bisa ditambahkan lagi. Oke teman-teman, sekarang akan saya cek rasanya ya. Ini kuahnya juga sangat kental, sangat enak banget. Ini rasa asinnya masih kurang sedikit, akan saya tambahkan garam. Saya aduk lagi. Oke teman-teman, ini sudah matang, rasanya sudah pas. Akan saya matikan kompornya ya, dan akan saya pindah ke mangkok saji. Bagaimana teman-teman setelah menyaksikan videonya dari awal? Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya juga sangat simpel sekali ya. Ini aromanya benar-benar sedap banget loh teman-teman. Silahkan nanti dipraktekkan. Resep ini sangat recommended buat teman-teman yang ada di rumah, yang pasti keluarga kalian akan menyukainya. Untuk tingkat kepedesan bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Oke teman-teman, inilah menu masakan hari ini, sambal goreng labu siam dan juga udang. Warnanya sangat cantik sekali, aromanya juga sangat menggugah selera, rasanya sangat enak, sedap, lezat, ada gurih, manis, dan juga rasa pedasnya. Pokoknya rasanya ini sangat istimewa untuk makan bersama nasi putih hangat, sangat nikmat banget. Silahkan nanti dicoba resep dari channel Risnadi DVD. Untuk bahannya, ini saya menggunakan 1 papan tempe ukuran sedang ya. Ini saya beli seharga Rp5.000. Ini saya kupas dulu plastiknya, kemudian dipotong-potong. Ini diiris seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu tipis ya. Ini ketebalan sekitar setengah senti ya, atau 5 mili.
atau bisa disesuaikan selera saja. Kemudian diiris panjang seperti ini. Ini untuk ketebalan bisa disesuaikan selera saja ya teman-teman, mau tipis-tipis mau tebal juga boleh. Kalau sudah bisa disisihkan, kemudian siapkan penggorengan, panaskan minyak, goreng tempe yang sudah dipotong-potong tadi. Ini tempenya digoreng sampai warnanya kuning keemasan dan juga luarnya kering ya. Nah, ini tempenya sudah matang ya teman-teman, seperti ini. Ini saya goreng sebentar lagi. Nah, ini sudah cukup. Sekarang saya angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Untuk bahan sambalnya ini saya menggunakan dua macam cabai ya, ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit merah. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada bawang putih dan juga bawang merah. Kemudian ketiga bahan ini dihaluskan menggunakan chopper atau bisa menggunakan ulekan ya. Ini di chopper atau dihaluskan kasar aja ya teman-teman, jangan terlalu halus. Ini saya tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskannya. Nah, ini tekstur sambal bawangnya ya teman-teman, masih kasar seperti ini. Oke, sekarang siapkan penggorengan. Ini minyaknya masih sama minyak yang tadi saya pakai goreng tempe ya, dan ini sudah saya kurangi. Kemudian sambalnya ini dimasak dengan menggunakan api kecil saja ya teman-teman, biar tidak cepat gosong dan agar minyaknya bisa keluar. Kalau baunya sudah nggak langu ya, ini bisa ditambahkan garam dan juga kaldu jamur. Kemudian dimasak kembali sampai benar-benar aromanya harum. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, minyaknya juga sudah keluar seperti ini. Ini aromanya sudah tidak langu lagi. Sekarang bisa kita masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Bila sudah tercampur rata dan rasanya juga sudah pas, bisa kita matikan kompornya, pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik sekali dan ini aromanya agak nyegrak ya teman-teman, bau cabenya, karena ini memang pedes ya, saya bikin pedes. Pokoknya rasanya sangat enak, ini ada rasa gurih, ada pedas dan sedap rasa bawangnya ya. Orek sambal bawang ini berbeda dengan orek tempe yang biasanya ya. Kalau sambal bawang ini saya tidak menggunakan gula pasir ataupun gula merah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Silahkan nanti cobain. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Ini benar-benar sangat enak banget, recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya. Untuk bahannya ini saya menggunakan 2 buah sosis sapi. Ini yang kulitnya bisa dimakan ya teman-teman. Jadi kita langsung aja kita potong bulat-bulat aja seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan tahu pong. Ini tahu coklat ya, tapi bukan yang tahu coklat basah teman-teman, ini yang kering ya teman-teman, yang bisa langsung dimakan. Kemudian diiris sesuai selera aja dan sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan pokcoy. Ini saya menggunakan 3 pohon yang ukurannya sedang, sudah saya bersihkan. Lanjut kita potong sesuai selera. Kalau sudah, bisa kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya ini saya menggunakan 4 siung bawang putih. Ini bumbunya tuh sangat simpel sekali teman-teman, cuma diiris-iris aja, nggak perlu diulek ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 5 siung, ini sama diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian juga ada bawang bombay, ini saya menggunakan setengah buah ya, diiris panjang aja seperti ini. Kemudian untuk cabai ini saya menggunakan 5 buah yang cabai merah keriting. Kalau teman-teman mau tumisannya pedas, boleh ditambahkan cabai rawit yang merah ya.
Lanjut kita akan tumis bumbunya terlebih dahulu. Ini ditumis ya, bawang putih, bawang merah ditumis sampai layu, kemudian masukkan bawang bombay dan juga cabai. Tumis kembali sampai bawang bombay dan juga cabenya layu. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Sekarang kita bisa masukkan sosisnya. Aduk-aduk sebentar. Untuk jumlah sosis ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya, dan juga untuk jenis sosis bebas ya, boleh sosis sapi, boleh sosis ayam. Kemudian tambahkan air, ini saya tambahkan kurang lebih 200 ml, kemudian diaduk sebentar. Kalau sudah mulai mendidih seperti ini, bisa kita masukkan sayuran pokcoynya. Masukkan juga tahu coklat, kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Masak sampai sayurannya matang ya. Oke, kita tambahkan dulu saus tiram, ini kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian garam, lada bubuk sedikit aja, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Masak sampai sayurannya matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas rasanya, bisa kita matikan kompornya dan kita akan pindah ke piring saji. Kita plating dulu sebelum kita sajikan di meja makan. Warnanya sangat cantik, sayurannya masih segar, dan ini beneran rasanya sangat gurih, sangat enak banget, sangat cocok untuk teman makan nasi putih anget. Sayur dan lauk sudah jadi satu, jadi gak perlu lauk apa-apa lagi ya, sama ini aja sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.